Sekali lagi shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan, orang-orang yang luar biasa selalu memuji Tuhan. Amin. Hari ini kita buka bagaimana Pak, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua, amin. Karena kita semua adalah orang-orang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Sang Juru Selamat, dan kita menerima kasih karunia. Sekali lagi, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi luar biasanya kebaikan Tuhan memilih kita. Apa istimewanya kita? Sebenarnya kita hanya terbuat dari debu tanah, tetapi istimewanya Tuhan mau berkenan di dalam kehidupan kita. Itulah anugerah yang limpah-limpah. Pada sore hari yang indah ini kita percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi pagi juga saya sampaikan, adakah saudara di tempat ini yang umurnya 20 tahun ke bawah, tetapi tidak mempunyai ayah atau ibu, tidak mempunyai papa atau mama, tidak mempunyai emak atau bapak? Kalau ada saudara boleh tunjuk tangan. Tapi kalau saya jangan ditanya ya, papa saya meninggal tahun 71, saya masih lajang, usia sangat muda. Kalau ditanya mama saya tahun 2001, mama saya sudah dipanggil Tuhan. Sepertinya enggak ada ya, semua ada papa dan mama, amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa saya tanyakan begitu? Kita percaya. Pada sore hari ini, kita belajar bagaimana kebaikan Roh Kudus, peranan Roh Kudus atas kita. Sebelum kita menerima Roh Kudus, sebelum kita dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus, kita sebenarnya yatim piatu. Katakan yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tetapi kita terus belajar apa yang harus kita pelajari pada hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya kita baca Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Alkitab mengatakan tentang Yesus. Bagaimana Yesus di Yesaya 53 ayat 3 yang sering sekali saya buka, saudara. Yesus seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menderita kesakitan? Apakah kita siap mikul salib seperti Tuhan Yesus memikul salib? Tetapi kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan menjanjikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Kita harus terus mengikuti Dia dengan setia. Amin. Dengan setia. Kita percaya orang yang taat dan setia, Tuhan sesekali tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan sesekali tidak melupakan kita, dan Tuhan sesekali tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, dan mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Saudara, dan saat ini Tuhan itu sangat mengerti akan apa yang kita alami dalam kehidupan kita, mengerti akan kepedihan Anda, mengerti akan apa yang saudara rasakan, baik itu sehat maupun tidak sehat, baik itu sakit maupun sehat. Tetapi Tuhan tetap peduli dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita ada yang merasa hidupnya seperti yatim piatu. Tiada tempat untuk mengadu, sedangkan saya, saya punya pergumulan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada tempat mengadu. Saudara, saya sampaikan, untuk kita konseling, sharing kepada orang-orang, kita perlu cari orang-orang yang kita percaya. Amin. Orang-orang yang kita percaya, supaya kita bisa mencurahkan apa pergumulan kita di dalam kehidupan ini. Sehingga orang yang bisa dipercaya, hasilnya adalah dari hasil kepercayaan kita, dan kita bisa dipercaya. Kembali saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya.
Kita semua orang percaya, amin. Orang percaya boleh angkat tangan. Tinggi-tinggi saudara. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Pada hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Oh Pak Afud, itu tanggal 18 nanti hari kenaikan Tuhan. Saudara, saya tidak bicara tentang hal itu, tetapi memang kita akan merayakan dalam arti memperingati ya. Tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah naik ke surga, amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah naik ke surga. Jadi tanggal 18 Mei nanti kita akan memperingati. Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, saudara terkasih dalam Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 16 dan 18, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berbicara tentang yatim piatu saudara. Kita kasihan dengan anak-anak yang yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tetapi dia bisa curhat dengan teman-teman dia. Atau mungkin yang tinggal di panti asuhan. Mereka bisa bercerita dengan teman-teman mereka. Tetapi semenjak mereka mulai dewasa, dia tidak mungkin bercerita hal-hal yang sangat-sangat rahasia bagi kehidupannya kalau bukan dengan papa mamanya. Amin. Tetapi kita percaya kalau kita orang Kristen, anak-anak orang Kristen, Tuhan berkata tadi, sewaktu Tuhan terangkat ke surga, aku akan mengirim, aku akan mengutus, dan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu penghibur, adalah Roh Kudus, amin. Sehingga peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu full dan sangat-sangat full. Sedikit-sedikit Roh Kudus. Contoh kalau saya kehilangan pena, mungkin di kamar lah gitu ya. Saya bertanya, Roh Kudus, tadi pena saya hilang yang warna ini. Tapi dalam 1 kejap, dalam 2 kejap itu berapa ya? 3 kejap, itu temu saudara. Berbicara dengan polos saja kepada Roh Kudus. Aku ini, aku ingin itu. Pasti ditemukan. Pengalaman rohani seseorang beda dengan orang-orang lain. Pengalaman rohani seseorang bisa sama dengan orang-orang lain. Bisa ya? Saudara terkasih dalam Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan memberi seorang penolong supaya kita tidak yatim piatu. Sehingga kita tidak merana sendiri di dunia ini. Kita tidak cukup bisa bicara sama suami istri atau anak-anak. Tetapi penolong yang setia, penghibur yang sejati adalah sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Roh Kudus, apa adanya, ada apanya. Sehingga kita bisa jujur di hadapan Roh Kudus, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita bisa jujur. Kadang kita sebagai saudara belum tentu kita bisa jujur. Tetapi kita percaya semua di tempat ini adalah orang-orang yang jujur. Jadi sebelum kita dibaptis, kita semua kembali saya sampaikan. Semua kita adalah yatim piatu secara rohani. Katakan yatim piatu secara rohani. Santai aja dengan keras, yatim piatu secara rohani. Benar atau benar? Kalau kita belum dibaptis dengan air dan belum dibaptis dengan Roh Kudus, kita yatim piatu secara rohani. Amin. Karena Roh Allah itu belum ada dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita berjalan, tapi kita berjalan seperti robot yang sedang berjalan. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dari itu kita penuh, kita minta kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa masalahmu dan apa masalahku? Kita percaya penolong sejati, penghibur sejati itu adalah Roh Kudus yang selalu menampingi kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Orang-orang dunia tidak mengenalnya. Berarti kita ini orang apa ya? Orang dunia atau bukan? Kita adalah warga negara surga. Amin. Warga negara surga, kita minta, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Wow, lebih keras lagi.
Tadi di ibadah kedua full dari bangku ujung sampai bangku ujung dan sini semua penuh sekali. Saudara terkasih, tepuk tangannya tapi tidak kalah dengan yang sore hari ini. Mengapa? Karena malaikat membantu saudara tepuk tangan. Malaikat bergembira saudara. Amin. Nah sedikit saya saksikan tapi nanti terlalu panjang. Saya ini kan dikejar waktu saudara. Karena waktu itu mengejar kita sepertinya ya. Padahal kita dikejar waktu atau waktu mengejar kita atau kita kurang bisa mengatur waktu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita percaya sekali lagi, apapun kondisi kehidupan kita harus tetap bersyukur. Karena ada Roh yang menolong kita, Roh Kudus sebagai penolong kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita ada di dunia ini. Amin. Ya, sekali lagi kita percaya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kesaksian kita di dunia. Kita buka di Yesaya 32, saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Sampai dicurahkan kepada kita dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Tuhan ingin merubah kehidupan Anda dan saya yang tidak berbuah. Amin. Kadang-kadang kita ini berbuah, kadang-kadang enggak. Mungkin musim-musimnya ya, atau kurang pupuk dan lain sebagainya. Kurang pupuk itu artinya kurang doa dan lain sebagainya. Mungkin ya. Tapi kita percaya di sini adalah orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang suka baca firman Tuhan. Tuhan ingin merubah kehidupan Anda yang tidak berbuah, yang kering seperti padang gurun, menjadi kehidupan makarios. Katakan amin. Apa itu makarios, saudara? Makarios artinya kehidupan yang berhasil, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang berbahagia, tanpa memandang, tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Amin. Baik itu dikala susah, dikala sedih, dikala senang. Itulah namanya makarios. Dalam hal ini kita mungkin mengingat bagaimana kalau dicerita terlalu panjang seperti Tuhan Yesus berkorban di atas bukit bahagia, begitu banyaknya orang yang datang. Apakah Tuhan Yesus mengetahui setiap pergumulan 1.000 orang, 5.000 orang, 10.000 orang? Tahu. Amin. Tetapi kita bisa tahu enggak pergumulan kita? Di sini kita hanya beberapa orang, ada beberapa orang. Dan kita lihat ada banyak malaikat di tempat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, di Bukit Bahagia itu orang-orang yang datang, mereka mempunyai pergumulan yang luar biasa, yang tidak bisa dicerna, ditangkap oleh manusia. Tapi Tuhan tahu apa kepentingan mereka. Amin. Tetapi saudara terkasih, saudara sebanyak ini saya pun tidak tahu pergumulan saudara kalau saudara tidak memberitahu. Amin. Dari itu saudara terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita hidup di dalam Tuhan dan hidup kita apapun kondisinya kita harus berbahagia. Mengapa kita harus berbahagia? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun cobaan ujian di dalam kehidupan kita, kalau kehidupan kita tetap dalam kuat Tuhan, kita terus dikuatkan.